Untuk apa sehat? Agar kita bisa makin mengabdi ke Allah, agar kita hidup bisa bermanfaat, minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Untuk apa sehat? Agar kita bisa makin mengabdi ke Allah, agar kita hidup bisa Jangan anggap remeh kesehatan, hadirin. Karena kalau kita sakit, selain kita menjadi kurang maksimal, kita juga bisa menjadi beban bagi yang lain. Terlepas bagi yang memang sudah diatur Allah sakit menjadi yang terbaik baginya. Pemilik tubuh kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik tubuh kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan tubuh ini. Sini aja deh. Dialah Allah yang menciptakan, yang merancang, yang mengurus tubuh ini setiap saat. Tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini milik Allah, didesain oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Kalau Allah sehatkan, sehat. Kalau Allah kehendaki sakit, sakit. Tidak ada satupun yang bisa membuat sehat tubuh ini selain pemiliknya, dan tidak ada satupun yang membuat tubuh ini bisa sakit kecuali dengan izin Allah. Kita tidak tahu banyak tentang tubuh ini. Tidak tahu bagaimana rambut bisa tumbuh, keperluan apa saja, bagaimana kulit berganti, semua yang di dalam ini kita tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu karena Dia yang menciptakannya. Dan tubuh ini diurus oleh Allah setiap saat. Sehingga kita harus yakin bahwa Allah tahu semua keperluan tubuh ini, lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu nutrisi apa yang terbaik untuk kita. Kita tidak mengerti. Selama ini terbatas sekali pengetahuan kita tentang tubuh. Allah tahu keperluan tubuh kita, dan Allah juga sangat tahu apa yang kita lakukan dengan tubuh ini. Allah menyaksikan dengan jelas apa yang kita lakukan dengan tubuh yang Allah titipkan kepada kita ini. Allah tahu yang jarang mandi, tahu. Yang jarang gosok gigi, Allah tahu. Yang tubuhnya ini dipakai riya, dipakai sombong, Allah bikin bagus tapi dipakai untuk berbuat dosa. Allah tahu persis, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sekarang supaya kita sehat? Oh ya, semua sakit terjadi dengan izin Allah. Semua bakteri, virus, kuman atau apapun yang syariatnya membuat kita sakit, semuanya makhluk Allah. Jamur, bakteri, virus, kuman, apalagi deh, apa saja itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi kita jangan marah kepada bakteri, virus, jamur, karena itu ciptaan Allah, dan bertasbih kepada Allah. Kita tidak boleh benci. Kalaupun kita tidak mau kena virus, tidak mau kena bakteri, tidak mau kena berbagai kuman, ya kita harus berlindung kepada pencipta bakteri, pencipta makhluk-makhluk tersebut. Apa sih pekerjaan virus? Ya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kalau kita ingin sehat, apa yang paling penting? Doa.
harus minta kepada Allah. Ada doa hadis riwayat Abu Daud. Ini saya kira sudah hafal semua doanya. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan penglihatanku. Afini fi pendengaranku. Wa afini fi basari, pendengaranku, penglihatan, pendengaran, minta ke Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kefakiran, minal kufri wal fakir, dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa ant. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin, kita minta disehatkan, diselamatkan. Ini penting karena tubuh ini milik Allah. Ya Allah, sehatkan. Allahumma afini fi badani. Selamatkan ya. Kalau di dalam doa di salat itu kan rabbik firli warhamni wajbuni warfani wadzukni wahdini wa'afini. Minta diselamatkan tubuh ini dari segala yang bisa merusak. Minta disehatkan. Jadi penting sekali keyakinan bahwa sehat itu hanya bisa datang dari Allah. Kita berusaha sehat dengan jaga makanan, jaga dengan olahraga, dengan berbagai perawatan, tapi tidak pernah doa ke Allah, tidak bisa. Walaupun sudah ikhtiar, tetap saja kalau Allah takdirkan sakit. Makanya doa. Gimana kalau sudah doa sungguh-sungguh kemudian kita sakit, ya terserah Allah. Tapi pasti nanti ditolong menghadapi sakitnya itu sehingga kita tidak menderita karena hati kita akan dibuka. Ini ahli tahajud semua nih para mahasiswa ya, kelihatan kan? Husnuzon, bantu tuh. Nanti lehernya tertekuk begitu. Nah, kalau membangkunkannya jangan kaget ya. Gak apa-apa deh ya. Lanjut ini. Yang kedua apa? Supaya badan kita sehat. Perbaiki ibadah. Tahajud, sholat bagus karena sholat itu akan menjernihkan pikiran, terutama tahajud. Tahajud itu menyehatkan ya. Sering berwudu itu juga menjaga wudu, termasuk syariatnya bisa menyehatkan. Gosok gigi, Rasulullah itu paling sering gosok gigi dengan siwak. Tahu amalan sebelum wafat Rasul apa coba? Bersiwak. Menjelang sakaratul maut bersiwak beliau. Luar biasa. Jadi kita niatkan ibadah supaya kita diridhoi Allah, maka salah satu yang membuat kita sehat adalah ibadah yang bagus, ibadah yang ikhlas. Karena ibadah itu sangat menenteramkan jiwa. Jelas? Doa, ibadah. Apalagi yang bisa syariatnya membuat kita sehat. Jagalah hati, jaga hati dan pikiran. Sudah jelas, Dr. Asep sering menceritakan bagaimana korelasi antara pikiran dengan kesehatan. Bahkan ada yang menyebut, kan ada sakit mah, perut ini sangat erat dengan pikiran. Ada sahabat kemarin
mahnya kambuh terus, waduh sakit. Karena memang pikirannya sedang stres. Sudahlah hadirin, C S Y tahu? B S B Y salah, C S cepat kembalikan segala urusan kepada Allah, sering dan banyak mengingat Allah, yakin kepada Allah. Itu obat. Kenapa? Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Udah pokoknya ingat apa-apa balik ke Allah. Ingin apa-apa kembalikan ke Allah. Gimana ingin apa-apa kembali ke Allah? Yang kita inginkan itu pasti ada dalam genggaman Allah. Ingin apa saja. Ingin sehat, Allah yang punya. Ingin makan, Allah yang punya. Ingin sesuatu, ingin sekolah, ingin jodoh, ingin rezeki apapun, Allah yang punya. Enggak ada lagi selain Allah. Takut hantu, takut jin, takut sakit, takut tua, takut ancaman orang, takut apapun, kembali ke Allah. Karena apa yang kita takuti semuanya ada dalam kekuasaan Allah dan tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Jadi zikir sebanyak-banyaknya, cepat kembalikan. Ingat anak, ingat Allah. Ingat orang tua, ingat Allah. Ingat jodoh, ingat Allah. Ingat apa saja, kembalikan ke Allah. Jadi kalau ingin sehat, fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sering ingat Allah, banyak ingat Allah, yakin ke Allah. Udahlah, jangan ribet-ribet pikiran ini. Orang stres tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Apa? Kenapa orang stres? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Gini ya, kalau belum tahu jangan ngarang. Jadi harusnya tiap mikir jadi zikir. Ingat apa aja Allah. Ingat apapun Allah. Karena hanya Allah yang punya segala-galanya. Hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Kalau kita lambat ingat ke Allah, jarang ingat ke Allah, kurang yakin ke Allah, maka Allah yang maha tahu apapun yang kita lakukan segera menurunkan alarm. Apa alarmnya? Gelisah, tidak nyaman. Makanya masalah terbesar dalam hidup ini adalah LJ kur. Gak enak ringkasannya nih. L lambat, ke Allahnya, J jarang ingat Allah, kurang yakin ke Allahnya. Terserah saya hadirin, ya mau ngeringkasnya. Nggak ada nanti di ulangan. Pokoknya kalau kita ingat Allah, apa keuntungan? Keuntungan terbesar ingat Allah, Al-Baqarah 152, fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti tahu. Allah akan ingat kepada kita. Sebetulnya kita tidak ingat ke Allah juga, Allah pasti ingat ke kita. Kita kan ciptaannya. Siapa yang ngurus kita kalau bukan Allah? Tapi kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan menurunkan sakinah di hati kita. Tenang. Kemudian Allah menjernihkan pikiran kita. Tidak ribet di sini, ya. Akan ditolong, mikirnya tuh tidak kemana-mana nanti. Kemudian Allah akan menolong tangan, mata, telinga, mulut kita supaya terbimbing, terjaga. Kalau kita perlu ilmu, nanti Allah datangkan ilmu.
Kalau kita perlu yang motivasi, Allah datangkan. Pokoknya segala-gala urusan itu hanya Allah yang kuasa mengaturnya. Dan pada ahli zikir itu adalah pertolongan Allahnya dekat. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau ingin sehat, fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apakah olahraga membuat sehat? Ya, kalau Allah bikin sehat bisa. Tidak sedikit yang olahraga juga celaka, benar? Kelebihan olahraga malah ngejepret jantungnya. Jadi bukan olahraga yang membuat sehat. Yang membuat sehat adalah Allah. Olahraga adalah amal soleh. Kalau niat dan caranya benar. Yang olahraga juga meninggal semuanya ya. Bahkan ada yang meninggal sedang olahraga. Oh kalau gitu saya nggak mau olahraga. Ya terserah. Allah lihat kalau kita malas olahraga nanti dibedakan juga hasilnya. Yang rajin dengan yang malas beda. Ada syariatnya kan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat dan mintalah tolong kepada Allah. Kalau olahraga itu secara sunatullahnya manfaat, lakukan. Apalagi sesudah kita ibadahnya ditingkatkan, kemudian apa yang lebih penting? Perut. Jadi perut ini benar-benar menjadi syariat seseorang bisa sehat, bisa gampang sakit. Ini santri suka sedih kalau lihat santri jajan sembarangan, gorengan-gorengan yang tidak jelas minyaknya, katanya ada yang dicampur dengan plastik, dimakan masih muda, terus nabung, nanti terus nabung di pembuluh darah secara syariat itu, terus mengendap, belum lagi makanan yang banyak gulanya, itu nabung, nanti usia 25, 30 mulai tabungan itu akan berefek pada tubuh kita. Santri jangan sembarang jajan ya, jauhi, kurangi gula manis-manis, kurangi minyak-minyak, misalkan oli ya. Ini sia-sia nih. Jalantah, karena minyak-minyak yang tidak sehat dikurangi ya, karena nanti pasti akan bermasalah tubuh kita. Jadi adik-adik belum tua sih ya, kalau saya udah nyobain tua nih. Adik-adik ini belum tua dan belum tentu tua ya. Belum tentu tua gimana? Awet muda bukan, meninggal muda itu belum tentu tua. Kemarin ada sahabat kita di sini yang alhamdulillah syariatnya beliau senang sekali berolahraga, senang sekali bersepeda. Kuliah di dalam luar negeri bersepeda, ke kampusnya bersepeda. Suatu saat sedang bersepeda tuh terasa dadanya sakit, tidak nyaman. Ketika diperiksa badan sehat, tetapi pembuluh jantungnya yang dengar itu sudah tertutup 100%. Tapi kenapa masih hidup? Karena ada bridge, ada jembatan yang dibuat dengan izin Allah ya, yang mengatasi jantung yang saluran-saluran pembuluh darah baru kecil-kecil banyak. Syariatnya berkah dari olahraga. Nah, kenapa itu tertutup? Itu karena tabungan makanan dari mudanya. Jadi masih muda senang lemak-lemak, gorengan-gorengan. Jadi makin lama 40, 50 udah mulai menutup. Untung dengan karunia Allah senang berolahraga sehingga ada solusinya. Tapi tetap itu buah dari masa lalu. Ini masa keemasan. Senyum. Tapi ibu kenapa nggak senyum? Kan saya lagi tidur. Oh iya yang. Lanjut. Oh ya, tentang pikiran dulu. Udah nggak usah segala dipikir. Oh gimana saya cemas yang akan datang. Yang akan datangnya belum ada.
Mau ngapain menderita dengan yang belum ada, benar? Yang akan datang tuh belum tentu terjadi yang kita cemaskan. Dan belum tentu ada umur kita di masa yang akan datang. Udah, ingat yang akan datang, doa, berlindung ke Allah, minta ke Allah, pasrahkan ke Allah. Udah begitu aja. Karena belum ada yang akan datang itu. Jangan sampai menderita oleh yang belum ada. Tapi saya sedih, yang lalu udah berlalu, udah takdirnya kita harus ngalami itu, udah selesai. Tidak bisa dibolak-balik yang udah terjadi. Tinggal ridho, tobat, udah selesai. Ya, nggak usah ribet dengan yang akan datang dan yang masa lalu. Bukan tidak boleh ditafakuri, tapi jangan merusak diri, jangan merusak pikiran dan hati, jangan merusak kesehatan kita karena yang belum terjadi dan yang sudah terjadi. Makanya orang yang disukai Allah itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak khawatir dengan apa yang belum terjadi karena ada Allah yang akan menolong, dan tidak sedih dengan yang sudah terjadi karena sudah lewat. Jangan benci, jangan mudah marah, jangan jengkel, mudah jengkel, jangan sebel ke orang, jangan ribet. Halo, mau sehat tidak nih? Maafkan, maafkan. Dunia ini jangan lengket di hati. Kalau mau bahagia duniawi ini nggak boleh lengket di hati. Kalau udah nggak ada nggak apa-apa. Itu sudah hilang, udah selesai. Wah, ini dijual dengan harga murah, udah selesai. Pokoknya udah lewat. Si itu pinjam uang ke saya, nggak bayar-bayar, belum rezeki saya. Bikin gampang, orang itu menghina saya, biarin. Udah saya maafkan. Jangan merusak hati kita, pikiran kita dengan duniawi dan perilaku orang lain. Kita memang harus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ya tidak usah pakai nyiksa diri, ya. Setuju? Kayak nggak setuju nih. Mau sehat tidak? Ya udah, nggak usah ribet hidup ini. Make it easy. Mudahkan. Dibuat mudah. Misal mau sahur, tadi mau sahur nggak ada apa-apa, ya udah, ada pepaya, ya udah pepaya aja. Pas lagi ada juga ini abon, ya bagus ya nggak, pepaya campur abon, tambah nasi, enak. Sudah, memang rezekinya itu. Terus mau kecewa gimana? Benar? Kecewa tuh mikirin yang tidak ada. Lebih baik syukuri yang ada. Dibuat mudah urusan ini. Mau sehat. Terus ikhtiar apa lagi nih? Saya baru lihat tadi di, terima kasih, jam 5:30 ya, guru kita Pak Miftah Farid sudah mengisi di MQFM 102,7 Bandung. Silakan dibuka yang akan menyimak beliau di MQFM dan semua jaringannya ya. Alhamdulillah. Lanjut, syariat apa lagi selain jaga makanan? Tentu memperbanyak saum itu barokah betul ya. Saum itu jalan pahala yang luar biasa dan jalan kesehatan. Yang jarang saum minta tolong ke Allah supaya dikuatkan saum. Ada yang tidak kuat Senin Kemis, satu nggak kuat Senin Kemis. Kalau Ramadan saum tidak saum. Apa yang menyebabkan tidak kuat? Tidak kuat tekadnya. Allah tahu nih, ini hambanya bertekad untuk saum, Allah yang menguatkan. Ini hambanya setengah-setengah nih. Nah, setengah-setengah juga. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh
mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar sungguh-sungguh menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kita tidak kuat saum itu pada umumnya tidak kuat tekadnya. Halo? Ini santri saum kah? Saum. Jangan kepaksa ya. Aduh, kemis saum lagi susah jajan. Itu nikmat dari Allah. Kita diberikan lingkungan yang membuat kita jadi saum. Bagaimana kalau lapar? Sederhana, tahan ya. Para ahli kesehatan dunia yang tidak mengenal Islam sama saja menganjurkan saum 12 jam, 14 jam 2 kali sepekan. Kok jarang nyebut minggu? Ya saya lebih senang menyebut pekan. Kalau sesudah hari Sabtu hari apa? Ahad. Rasanya ngepas gitu ya. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sempurna. Lanjut. Apalagi yang bisa dilakukan supaya badan kita sehat? Selain pikiran, hati, makan. Ada lagi. Baru dapat tentang mandi air dingin. Mandi air dingin ini ternyata menyehatkan, apalagi menjelang tahajud. Misal seperti itu pagi-pagi, kecuali yang memang dilarang oleh dokter ya, yang memang ada kemudaratan. Tapi pada umumnya wajah-wajah ini kan wajah-wajah yang sehat. Mandilah air dingin. Ya, saya juga mandi air dingin kepaksa dan nggak ada air hangatnya. Jangan. Air dingin itu menyehatkan. Ini sudah dibaca tadi ya, bagaimana sel darah putih meningkat, bagaimana imunitas jadi bagus, bagaimana jantung menjadi lebih bagus, kulit ke rambut menjadi lebih kuat. Aduh, Masya Allah. Hemat listrik. Tidak usah pakai nganget-ngangetin, benar? Abah mandi pakai air apa? Hangat, udah ganti bah pakai air dingin. Nanti saya kirim esnya ya. Ada yang nanya. Ya Alhamdulillah. Sekarang, nah ini saya mohon maaf kalau cerita ya. Air ini jadi kurang dingin. Jadi sekarang pakai es. Tadi jam pagi-pagi ya, masukin ada betab-betaban, jolang-jolangan. Masukkan es ke sana, ternyata Masya Allah seger sekali, berendam di air es, itu nikmat sekali. Tuh kan, belum apa-apa udah begitu. Ini sebetulnya masalah mental saja Pak. Meriang, tuh kan, belum juga masuk udah meriang ya kan. Meriang itu karena kita pikirannya meriang Pak. Nanti ya saya pinjemin ya, mau? Kan es itu 18.000 segini ya, banyak. Nah separuh lah dibagi 2, jadi sehari habis 9.000 esnya. Tapi itu menyehatkan hadirin, benar secara ilmiah. Stretching, kucing aja di depan kita stretching. Tahu stretching itu dari kata kucing. Ngarang hadirin. Lihat kucing. Kenapa kucing kok segar terus, tidak ada yang kolesterol, asam urat? Karena kita tidak tahu ya, nggak cek darah kucing. Stretching itu benar-benar enak kan? Ya, kita ulang 200 kali. Tuh kan, enak tuh sedikit dan sebentar Pak. Coba diulang begitu. Aduh enak sekali, cuman kalah oleh malas kita ini. Kalah oleh malas. Di rumah kan suka ada pintu ya, ngegantung coba begini, namanya dead hang, dead hang, terserah lah.
gantung begini, itu Masya Allah, itu juga menyehatkan. Karena kan kita ini duduk terus, bahkan berbaring, jadi terus ketimpuk-tumpuk ininya. Itu hilang sakit leher, hilang sakit pinggang, hilang sakit bahu. 90 dari 92 orang yang bermasalah dengan bahu, leher, pinggang, itu ternyata bisa diatasi dengan ngegantung begini. Tangan ya, bukan di sini. Kalau di sini susah napas kalau di leher. Menggantung begini hanya cukup 45 detik, bukan 45 menit ya. Sebentar saja sampai terasa kita bisa melakukannya, benar? Tapi enggak juga. Push up, duh kenapa perut saya makin gede? Karena diisi ya. Karena otot perutnya kurang kuat. Ayo latih push up, latih plank. Bisa kita lakukan cuman semenitan. Cuma kita kalah oleh malas, benar? Memang ilmu banyak tapi yang mengamalkan sedikit, namanya disiplin. Orang disiplin itu adalah orang yang bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Orang kurang disiplin tidak melakukan apa yang dia tahu tapi dia tidak mau melakukannya. Silakan olahraga jalan kaki, lari, bersepeda, tapi niatkan jadi amal soleh. Apa amal soleh? Niatnya benar, pakaiannya juga benar. Jangan sampai niatnya amal soleh, pakaiannya salah. Sedih itu kalau lihat orang lari-lari sekarang, wanita juga banyak yang berjilbab lari, tapi ya begitulah, tidak boleh saya sebutkan karena takut saudara membayangkan ya. Tahu lepet, nah begitulah ya, lepet. Pakaian selem juga sebetulnya itu menutup aurat, cuma lengket kayak gitu, jadi tidak sesuai dengan syariat. Usahakan kalau olahraga niatnya benar, caranya juga benar, supaya jadi amal soleh. Nanti hadiahnya sehat. Yang penting jadi amal dulu, nasihat terserah Allah. Tidak selalu olahraga membuat orang jadi sehat. Yang penting olahraga itu jadi amal soleh. Makanya jangan headsetnya jangan musik atau mending murotal. Nanti bisa meninggal lagi. Olahraga malah yang mengantarkannya bukan yang mengingat Allah. Boleh pakai headset silakan. Itu yang apa, yang olahraga yang suka banyak jedut-jedut kayak gitu, yang pakai musik keras itu bagusnya dimodifikasi sehingga tetap ingat ke Allah. Karena walaupun senam tidak menjamin hidup sehat dan bahagia. Yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi senamnya dimodifikasi sehingga tetap ingat Allah ya. Kurang lebih itulah ikhtiar sederhana agar kita diberikan sehat. Untuk apa sehat? Agar kita bisa makin mengabdi ke Allah, agar kita hidup bisa bermanfaat, minimal kita tidak menyusahkan orang lain.